Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Febrilia dan rekan saya Amrini Febrianti, Devi Wulandari, dan Iski Triana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengantar bisnis internasional dan teori perdagangan internasional. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Next. Oke. Bisnis internasional adalah kegiatan perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas negara. Hal ini mencakup ekspor dan impor barang, investasi langsung seperti mendirikan pabrik atau kantor cabang di luar negeri, serta investasi portofolio seperti membeli saham atau obligasi dari perusahaan asing. Bisnis internasional memberikan peluang pertumbuhan yang luas, namun juga membawa tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan kebijakan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan global dan strategi yang tepat agar mencapai kesuksesan dalam bisnis internasional. Next. Di sini ada definisi dan ruang lingkup bisnis internasional. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bisnis internasional intinya adalah semua aktivitas komersial yang melintasi batas negara, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, lisensi, dan perpindahan modal serta tenaga kerja. Di sini, ruang lingkup bisnis internasional mencakup aktivitas impor dan ekspor, di mana perusahaan mengimpor barang atau jasa dari negara lain untuk dijual di pasar domestik mereka, atau mengekspor produk mereka ke pasar luar negeri. Lalu ada strategi pemasaran global. Ini perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran yang dapat menyesuaikan produk dan merek mereka dengan kebutuhan dan preferensi pasar global yang berbeda. Ini termasuk pemilihan saluran distribusi, promosi, dan harga yang sesuai dengan kondisi setempat. Lalu ruang lingkupnya ada manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional ini mencakup pengelolaan rantai pasok global, pengadaan bahan baku dari berbagai negara, manufaktur produk di lokasi yang optimal, dan manajemen logistik internasional untuk memastikan produk dapat dikirim dengan efisien ke pasar. Dan terakhir ada keuangan lintas batas. Perusahaan perlu mengelola keuangan mereka dengan mempertimbangkan perbedaan mata uang, resiko fluktuasi nilai tukar, dan kebijakan pajak yang berbeda di setiap negara di mana mereka beroperasi. Ini juga melibatkan manajemen risiko keuangan secara global. Tujuan utama bisnis internasional adalah untuk memperluas pasar. Memperluas pasar ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ekspor produk ke negara-negara lain, mendirikan cabang atau anak perusahaan di luar negeri, atau melakukan kemitraan dengan perusahaan lokal di pasar yang diinginkan. Lalu juga meningkatkan profitabilitas dan memaksimalkan keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif ini membedakan sebuah perusahaan dari pesaingnya di pasar, baik dalam hal produk, layanan, biaya produksi, teknologi, atau reputasi merek. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan dapat mencari cara untuk memperkuat atau memperluas keunggulan kompetitif mereka. Next. Motivasi perusahaan memasuki pasar global. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar, yaitu membuka akses ke pasar yang lebih luas untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Alasan ini perusahaan kenapa tertarik untuk melakukan perluasan pasar, yaitu untuk ekspansi pasar, pertumbuhan pendapatan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah efisiensi biaya, yaitu mencari lokasi produk yang lebih murah. Di beberapa negara, biaya tenaga kerja, bahan baku, atau biaya operasional lainnya bisa lebih murah dibandingkan dengan di negara asal perusahaan. Misalnya, biaya tenaga kerja di negara-negara berkembang seringkali lebih rendah dibandingkan dengan di negara maju, dan memanfaatkan skala ekonomi produksi dalam jumlah yang lebih besar juga seringkali dapat mengurangi biaya per unit produk karena pembelian bahan baku dalam jumlah besar dan penggunaan fasilitas produksi secara lebih optimal. Ketiga, diversifikasi risiko. Maksudnya adalah
mengurangi dampak potensial dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan di pasar global. Caranya adalah menyebarkan risiko usaha ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas bisnis. Diversifikasi risiko dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasi bisnis internasional. Keempat, akses ke sumber daya, yaitu dengan memperoleh bahan baku. Dengan memasuki pasar global, perusahaan dapat mengakses sumber daya dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih baik daripada yang tersedia di pasar domestik. Lalu, mengakses teknologi. Perusahaan bisa memasuki pasar global untuk mengakses teknologi terbaru dan inovasi yang mungkin dikembangkan di negara lain, dan tenaga kerja yang tidak tersedia di pasar domestik. Selanjutnya, di sini ada tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Di antaranya adalah perbedaan bahasa, nilai, kebiasaan, itu dapat menghambat komunikasi dan koordinasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perusahaan untuk melakukan riset budaya yang mendalam, mempekerjakan atau melatih staf yang memahami budaya lokal, mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap budaya dalam strategi bisnis mereka, dan membangun kemitraan yang kuat dengan pihak lokal yang dapat memberikan wawasan dan dukungan tambahan. Nah, dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, perusahaan dapat meningkatkan kesuksesan mereka dalam bisnis internasional. Lalu, regulasi pemerintah, di antaranya perbedaan kebijakan, prosedur, dan persyaratan di setiap negara, memerlukan adaptasi. Regulasi ini dapat memengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan internasional, termasuk perdagangan, investasi lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, dan keamanan produk. Untuk itu, perusahaan perlu memahami tantangan regulasi pemerintah dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Lalu ada dinamika pasar, di antaranya fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan persaingan mempengaruhi profitabilitas dan rencana strategis. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja bisnis internasional, serta lingkungan pasar global untuk mengidentifikasi perubahan dan peluang yang muncul. Lalu, ada kompleksitas logistik, yaitu tantangan dalam pengiriman, penyimpanan, dan distribusi barang lintas negara. Untuk itu, perusahaan perlu menganalisis jalur pengiriman dan memilih mode transportasi yang paling efisien berdasarkan jarak, biaya, kecepatan, dan jenis barang yang dikirimkan dapat mengoptimalkan proses logistik. Oke, selanjutnya yaitu strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor yaitu menjual produk ke pasar luar negeri melalui distributor atau mitra lokal. Ekspor ini merupakan cara yang paling sederhana dan umum bagi perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Dapat dilakukan secara langsung, menjual produknya ke luar negeri, ataupun tidak langsung melalui distributor asing. Keuntungannya yaitu modal investasi rendah dan fleksibilitas tinggi, namun kontrol atas operasi di luar negeri juga terbatas. Yang kedua ada lisensi. Lisensi yaitu memberikan izin produksi dan penjualan produk ke mitra asing dengan royalti. Jadi perusahaan memberikan hak untuk memproduksi dan menjual produknya kepada mitra asing dengan imbalan royalti. Memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan merek, teknologi, atau proses produksi tanpa harus berinvestasi dalam fasilitas produk di luar negeri. Keuntungannya, risiko dan modalnya itu rendah, namun kontrol atas operasi di luar negeri juga terbatas. Yang ketiga yaitu investasi langsung, yaitu mendirikan anak perusahaan atau operasi produksi di luar negeri untuk kontrol yang lebih besar. Keuntungannya itu kemampuan untuk beradaptasinya lebih baik dengan pasar lokal, namun membutuhkan modal investasi yang besar dan menghadapi risiko yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor utama
Utama yang mempengaruhi pemilihan strategi ini ada 3, yaitu karakteristik produk dan pasar, tingkat kontrol yang diinginkan atas operasi di luar negeri, yang terakhir itu preferensi manajemen atas resiko dan tingkat investasi. Jadi perusahaan sering mengkombinasikan beberapa strategi dalam memasuki pasar internasional. Misalnya dari mulai dengan ekspor, lalu beralih ke lisensi atau investasi langsung seiring dengan pertumbuhan bisnisnya. Next, studi kasus ekspansi perusahaan X ke pasar luar negeri. Yang pertama itu ada analisis pasar, melakukan riset mendalam tentang potensi, persaingan, dan preferensi konsumen di pasar sasaran. Yang kedua yaitu strategi masuk, memilih mode ekspansi yang paling sesuai seperti ekuitas patungan atau waralaba. Yang ketiga yaitu adaptasi produk, menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan lokal untuk meningkatkan penerimaan pasar. Dari ketiga ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pasar internasional perlu beberapa pertimbangan. Yang pertama itu karakteristik produk. Jadi, apakah produk dapat diterima di pasar luar negeri? Seberapa besar biaya adaptasi produk ke pasar lokal? Yang kedua, sumber daya perusahaan. Apakah perusahaan memiliki keuangan, SDM, dan kemampuan produksi yang memadai? Lalu bagaimana kemampuan perusahaan dalam pengembangan pasar internasional? Yang ketiga, kondisi pasar sasaran. Berapa besar potensi permintaan di pasar tersebut? Bagaimana tingkat persaingan dan hambatan masuk di pasar sasaran? Yang keempat itu ada risiko dan ketidakpastian. Apa saja risiko politik, ekonomi, dan regulasi di pasar sasaran? Bagaimana memitigasi risiko-risiko tersebut? Lalu yang terakhir itu tingkat kontrol yang diinginkan. Seberapa besar kontrol yang dibutuhkan perusahaan atas operasi di luar negeri? Apakah perlu investasi langsung atau cukup dengan lisensi atau ekspor? Next, Kak. Oke. Faktor kunci keberhasilan dalam bisnis internasional. Yang pertama ada kepemimpinan, visi yang jelas, dan kemampuan untuk mengelola operasi global. Yang kedua ada adaptasi budaya, pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya pasar sasaran. Yang ketiganya itu ada inovasi, itu kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar global. Yang terakhir ada manajemen rantai pasok, yaitu kemampuan mengoptimalkan logistik dan distribusi lintas batas. Oke, next, Kak. Ya, jadi kesimpulannya, bisnis internasional menawarkan peluang pertumbuhan yang luas, namun juga membawa tantangan unik yang perlu diatasi. Nah, analisis yang cermat atas faktor-faktor strategi internasional ini dapat membantu perusahaan memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan bisnisnya. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti pemahaman budaya, pengelolaan sumber daya manusia global, dan pengembangan strategi pemasaran lintas batas. Jadi rekomendasinya perusahaan harus memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan global, strategi yang tepat, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Baiklah, selanjutnya adalah teori perdagangan internasional akan dipresentasikan oleh Amrini. Kepada Amrini, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional adalah perdagangan internasional ini mengacu pada pertukaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang melintasi batas negara.
Ini mencakup dan impor pembelian dari luar negeri antara negara-negara. Perdagangan internasional ini dapat berbentuk perdagangan manufaktur, pertanian, bahan baku, dan perdagangan jasa seperti pariwisata, keuangan, dan teknologi, serta aliran investasi dan modal. Teori perdagangan sendiri menjelaskan alasan dan manfaat negara-negara melakukan perdagangan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan. Selanjutnya ada teori perdagangan klasik. Yang pertama adalah keunggulan absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan bahwasanya negara akan berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan absolut dan melakukan perdagangan. Inti teori ini adalah bahwa setiap negara dan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya absolut lebih rendah dibandingkan negara lain. Contohnya, jika negara A dapat memproduksi 1 unit kain dengan 2 jam tenaga kerja, sementara negara B membutuhkan 4 jam tenaga kerja, maka negara A memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kain dibandingkan negara B. Dengan absolut, kedua negara dapat mencapai output yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih besar. Selanjutnya, keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo yang menjelaskan bahwasannya negara akan berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dan melakukan perdagangan. Teori ini menyempurnakan teori sebelumnya dengan menekankan pada biaya relatif. Negara sebaiknya memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki biaya opportunity atau biaya untuk memproduksi 1 unit barang dalam satuan barang lain yang lebih rendah. Contohnya, jika negara A dapat memproduksi 1 unit anggur dengan mengorbankan 0,5 unit besi, sementara negara B harus mengorbankan 1 unit besi, maka negara A memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi anggur. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan. Berdasarkan keunggulan komparatif akan meningkatkan kesejahteraan semua negara yang terlibat. Manfaat perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif. Perdagangan internasional berdasarkan keunggulan komparatif ini akan meningkatkan output dan konsumsi total di semua negara yang terlibat. Setiap negara akan memperoleh manfaat dengan memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki biaya opportunity yang lebih rendah dan yang memiliki biaya opportunity yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan di semua negara. Selanjutnya adalah teori perdagangan modern. Skala ekonomi dan diferensiasi produk. Yang pertama yakni skala ekonomi. Biaya per unit yang lebih rendah jika mereka dapat mencapai skala produksi yang lebih besar. Skala ekonomi ini terjadi ketika perusahaan dapat memproduksi barang dengan biaya per unit yang lebih rendah dengan meningkatkan volume produksi. Hal ini dapat dicapai melalui efisiensi operasional, penggunaan teknologi yang lebih produktif, dan pembagian tugas yang lebih efektif. Semakin besar skala produksi, semakin rendah biaya per unit suatu perusahaan. Skala ekonomi memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dengan harga yang lebih kompetitif hingga meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah strategi di mana perusahaan menciptakan produk yang berbeda dari pesaing, lebih dari segi desain, fitur, kualitas, atau atribut lainnya. Tujuannya di benak konsumen sehingga konsumen bersedia membayar lebih untuk produk tersebut. Diferensiasi produk ini dapat menciptakan lebih banyak pilihan dan variasi bagi konsumen, meningkatkan daya saing, dan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar. Selanjutnya adalah perdagangan intra-industri.
Negara dapat melakukan perdagangan produk-produk sejenis atau intra-industri untuk memanfaatkan, di mana perdagangan intra-industri ini terjadi ketika negara melakukan perdagangan produk-produk sejenis atau mirip. Hal ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan segala skala ekonomi dan diferensiasi produk. Dengan tujuan adanya perdagangan intra-industri ini, negara dapat memproduksi produk dalam skala besar untuk pasar domestik dan pasar ekspor, serta menawarkan lebih banyak variasi. Perdagangan intra-industri ini umumnya terjadi di antara negara-negara maju dengan tingkat pembangunan ekonomi yang relatif setara. Di sini ada studi kasus industri otomotif di Indonesia. Yang pertama, sejarah industri otomotif di Indonesia. Industri otomotif di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an dengan praktikan sederhana. Pada awalnya, perakitan ini dilakukan oleh produsen otomotif asing yang membuka pabrik di Indonesia. Industri otomotif pada masa ini masih sangat terbatas dalam hal teknologi, kapasitas produksi, dan orientasi ekspor. Lalu yang kedua adalah transformasi industri otomotif. Pada dekade 1990-an, industri otomotif Indonesia mengalami terjadi peningkatan investasi asing, terutama dari produsen otomotif terkemuka di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Investasi asing ini membawa teknologi produk yang lebih canggih, meningkatkan kapasitas produk, dan mendorong orientasi ekspor. Industri otomotif Indonesia mulai terintegrasi dengan rantai pasok global, memproduksi komponen dan kendaraan untuk pasar domestik dan posisi industri otomotif Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia menjadi basis produksi dan ekspor kendaraan roda 4 mobil di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memproduksi berbagai jenis kendaraan termasuk mobil penumpang, kendaraan komersil, dan kendaraan utilitas. Sebagian besar produksi ditujukan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia Tenggara dan beberapa pasar global lain. Indonesia ini telah menjadi salah satu sektor manufaktur yang penting bagi perekonomian nasional, menyumbang pendapatan devisa dan lapangan kerja yang signifikan. Secara keseluruhan, industri otomotif di Indonesia ini telah mengalami transformasi dari perakitan sederhana menjadi basis produksi dan ekspor yang kompetitif di tingkat regional maupun global. Hal ini didorong oleh peningkatan investasi asing, rantai pasok global. Industri otomotif saat ini menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus perdagangan kopi internasional. Yang pertama ada di negara Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Indonesia adalah produsen kopi terbesar di dunia. Yang kedua, Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Jepang adalah salah satu pasar utama ekspor kopi. Yang ketiga, tantangan, di mana fluktuasi harga, ketergantungan pada iklim, dan persaingan ketat antar produsen. Yang keempat, tren positif, konsumsi kopi khusus specialty coffee dan perbaikan produktivitas dapat meningkatkan keuntungan bagi petani kopi. Next, bisa dilanjut. Selanjutnya, manfaat penerapan teori perdagangan internasional. Yang pertama, ada peningkatan efisien dan produktivitas. Negara dapat memfokuskan pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisien. Hal ini memungkinkan negara yang memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, ada peningkatan pilih konsumen. Yang dalam perdagangan internasional memungkinkan konsumen untuk memilih dari berbagai produk yang lebih beragam, meningkatkan kepuasan konsumen.
konsumen dapat mengakses barang dan jasa sebelumnya tidak tersedia di pasar domestik. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Perdagangan dapat mendorong investasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, ada mendorong inovasi. Persaingan global mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini dapat mendorong kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas. Bisa dilanjut, next slide. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijakan proteksionis, pembatasan perdagangan melalui tarif dan kebijakan non-tarif seperti kuota, standar, dan lain-lainnya dapat menghambat perdagangan. Negara dapat menggunakan kebijakan ini untuk melindungi industri domestik dari persaingan internasional. Yang kedua, ada perdagangan regulasi dan standar. Perdagangan peraturan standar dan praktek bisnis antar negara dapat menjadi hambatan perdagangan. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan untuk memasuki pasar asing. Yang ketiga, persaingan tidak sehat. Praktik perdagangan tidak adil seperti dumping atau menjual barang di bawah harga pasar dapat merusak persaingan yang sehat. Hal ini dapat merugikan produsen domestik dan mendistorsi alokasi sumber daya. Bisa dilanjut, next slide. Kesimpulan dan rekomendasi. Teori perdagangan internasional menjelaskan manfaat-manfaat dan alasan negara-negara melakukan perdagangan. Penerapan teori ini dapat meningkatkan efisien, pilihan konsumen, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi. Rekomendasi, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong perdagangan internasional yang adil dan berkelanjutan. Perusahaan harus memanfaatkan peluang pasar global dengan berinovasi dan meningkatkan daya asing. Bisa dilanjut oleh Kabela. Baik, demikian presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.